Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu dan Bapak guru semua? Saya harap Ibu dan Bapak dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya sampaikan terima kasih pada Ibu dan Bapak yang sudah memberikan banyak perhatian dan semangatnya untuk memfasilitasi anak didik belajar untuk meraih prestasinya. Baik, Ibu dan Bapak, pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan sedikit informasi yang saya ketahui tentang bagaimana mengomunikasikan materi belajar menggunakan Screencast-O-Matic. Ibu dan Bapak, ada beberapa macam teknologi yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan aktivitas peserta didik belajar secara aktif. Yang pertama, misalnya ketika Ibu dan Bapak melakukan pembelajaran secara online, kemudian Ibu dan Bapak ingin berinteraksi secara tatap muka dengan anak didik, Ibu dan Bapak bisa menggunakan aplikasi online meeting, misalnya Zoom, Skype, Google Hangouts, dan sebagainya. Lalu, misalnya Ibu dan Bapak ingin melakukan penilaian secara online yang menyenangkan kita bisa menggunakan gamification tools diantaranya misalnya Kahoot, Quizzes, Quizlet, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu dan Bapak, kita bersama-sama akan mempraktekkan tentang bagaimana merekam bahan ajar atau menyampaikan materi ajar kita menggunakan Screencast-O-Matic. Nah, sebelum kita sama-sama mempraktekkan tentang mengaplikasikan atau mempresentasikan bahan ajar kita menggunakan Screencast-O-Matic, maka ada baiknya kita sama-sama memahami dahulu apa yang dinamakan Screencast-O-Matic. Screencast-O-Matic adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk merekam semua tampilan, termasuk pergerakan layar monitor Ibu dan Bapak semuanya, dan dapat digunakan pada berbagai macam sistem operasi, yaitu Windows, Mac, dan Linux. Baik, Ibu dan Bapak, apa sih sebenarnya manfaat yang kita peroleh setelah kita melakukan rekaman materi bahan ajar yang ingin kita sampaikan ke peserta didik menggunakan Screencast-O-Matic ya. Yang pertama, pada pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran daring atau bisa dikatakan pembelajaran online, maka rekaman presentasi yang sudah Bapak Ibu buat salah satunya mungkin menggunakan Screencast-O-Matic atau bisa juga terserah menggunakan aplikasi yang lain, itu dapat diunggah pada berbagai media belajar daring, misalnya WA, atau mungkin Ibu dan Bapak ada yang menggunakan Google Classroom, atau menggunakan Facebook. Nah, media-media belajar daring ini sebenarnya adalah tergantung pada kenyamanan penggunaan aplikasi atau penggunaan media belajarnya yang Bapak Ibu sudah sepakati dengan peserta didiknya. Kemudian, apa manfaat yang bisa kita peroleh pada pembelajaran tatap muka? Saya sampaikan mungkin seperti ini. Ada kalanya Ibu Bapak guru merasa bahwa waktu yang digunakan untuk anak-anak belajar pada satu kali tatap muka itu dirasa kurang. Maka strategi belajar yang bisa kita gunakan adalah Ibu Bapak sudah melakukan perekaman ya. Jadi Ibu Bapak mungkin sudah mempresentasikan secara online melalui rekaman Screencast-O-Matic ini konsep-konsep penting yang harus anak didik pahami. Nah, kemudian rekaman yang Bapak Ibu sudah siapkan bisa Bapak Ibu unggah ya, bisa melalui YouTube ya, atau juga bisa diberikan kepada anak didik. Nah, kemudian si anak didik ini akan mempelajari rekaman presentasi yang sudah Bapak Ibu buat di luar tatap muka, misalnya dipelajari di rumah. Sehingga ketika anak didik bertemu dengan Bapak Ibu di kelas, maka Ibu dan Bapak lebih mengoptimalkan tentang bagaimana anak didik itu diberikan permasalahan-permasalahan yang kontekstual sehingga mampu merancang aktivitas belajar yang hot, yaitu critical thinking, creative thinking, dan problem solving. Nah, Ibu dan Bapak, manfaat selanjutnya adalah media ini dapat digunakan bagi peserta didik untuk mengomunikasikan ide melalui presentasi atau melalui rekaman presentasi yang menggunakan Screencast-O-Matic. Baik,
Saat ini kita sudah akan mulai ya memanfaatkan Screencast-O-Matic ini untuk merekam materi ajar yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Nah, ada beberapa persiapan yang harus Bapak Ibu persiapkan. Yang pertama adalah pastikan koneksi internet Ibu dan Bapak tersedia dan dalam kondisi yang lancar. Yang kedua, Ibu dan Bapak silahkan menyiapkan atau Bapak Ibu sudah menyiapkan bahan presentasi, misalnya dalam bentuk PowerPoint atau Word, Excel, dan sebagainya. Silahkan menurut Ibu dan Bapak, menurut kebutuhan Ibu dan Bapak. Nah, Ibu dan Bapak, ketika saya mempresentasikan tentang penggunaan aplikasi Screencast-O-Matic ini, saya juga menggunakan aplikasi Screencast-O-Matic. Kebetulan bahan presentasi saya adalah berupa tayangan PowerPoint. Nah, kemudian apa yang perlu dipersiapkan selanjutnya adalah mohon Ibu dan Bapak mempersiapkan bahan presentasi yang kiranya dapat tuntas dalam 15 menit. Sehingga Ibu dan Bapak dalam menyusun bahan presentasi perlu memperhatikan tentang tujuan penyampaian materi dan muatan materi yang disampaikan. Kenapa 15 menit? Karena aplikasi Screencast-O-Matic ini yang tidak berbayar atau yang free maksimal hanya mampu merekam selama 15 menit. Baik, Ibu dan Bapak, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana kita merekam penjelasan materi ajar kita untuk peserta didik menggunakan Screencast-O-Matic. Ibu Bapak silahkan mengunjungi mesin pencari Ibu dan Bapak, bisa berupa Google, Yahoo, dan sebagainya. Kebetulan saya di sini menggunakan Google. Kita ketik Screencast-O-Matic, kita klik di sini. Oke, kita sudah membuka Screencast-O-Matic sekarang. Nah, kita akan memulai perekaman ketika kita sudah menekan tombol Start Recording for Free. Jadi, saya ingatkan lagi Ibu dan Bapak, untuk perekaman yang free dibatasi maksimal 15 menit, sehingga dalam penjelasan saya sebelumnya, saya sudah menghimbau pada Ibu dan Bapak untuk mempersiapkan materi presentasi dalam 15 menit. Oke, sekarang kita klik di Start Recording for Free. Kita klik di Launch Free Recorder. Kita klik Allow. Kita tunggu, Ibu dan Bapak. Nah, Ibu dan Bapak, saat ini Ibu dan Bapak sebenarnya tampilan layar Ibu dan Bapak sudah siap untuk dipresentasikan. Jadi, ketika Ibu dan Bapak klik di Rec atau mulai rekam, maka semua pergerakan layar Ibu dan Bapak dan tampilan layar akan direkam oleh aplikasi Screencast-O-Matic. Baiklah, sebelum kita memulai perekaman, maka kita kenali dulu beberapa fitur-fitur ya atau penjelasan yang ada di Screencast-O-Matic ini. Baik, yang pertama ada pilihan screen. Kita klik di screen. Nah, ketika Ibu dan Bapak memilih screen, artinya nanti yang ditampilkan adalah rekaman layar Ibu dan Bapak atau bahan presentasi Ibu dan Bapak dengan suara Ibu dan Bapak. Kemudian ketika Ibu dan Bapak memilih webcam, ya, yang tampil adalah Ibu dan Bapak dan suara Ibu dan Bapak, ya. Kita klik di both atau keduanya, maka tampilannya adalah tampilan layar atau presentasi Ibu dan Bapak dan suara maupun wajah Ibu dan Bapak. Baik,
kita kenali lagi di sini ada maksimal time ya, Ibu dan Bapak. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa aplikasi ini hanya merekam untuk 15 menit free. Kemudian kita lihat size. Size di sini menunjukkan ukuran layar yang akan direkam oleh aplikasi Screencast-O-Matic. Ibu dan Bapak bisa menggunakan ukuran layar yang sudah disediakan ya, ada 480 pixel, 720 pixel atau yang di full screen ya. Atau Ibu dan Bapak bisa menyesuaikan ukuran layar Ibu dan Bapak sendiri dengan menarik ya garis yang ada di pinggir-pinggir ini Ibu dan Bapak. Garis warna hitam dan putih. Saya berikan contoh misalnya seperti ini. Saya tarik, ya, seperti ini. Ya, Ibu Bapak silahkan bisa menyesuaikan. Nah, kemudian Ibu dan Bapak untuk ini wajah Ibu dan Bapak ini, ya, atau tampilan Ibu dan Bapak bisa ditaruh di bawah, ya, atau di tengah, ya, atau di atas seperti ini. Silahkan digeser-geser Ibu dan Bapak ya. Tapi pastikan tampilan Ibu dan Bapak ini nantinya tidak menghalangi bahan presentasi yang ingin Ibu Bapak sampaikan kepada anak didik Ibu dan Bapak. Baik, kemudian kita akan lihat di sini ada narasi Ibu dan Bapak ya. Narasi ini Ibu dan Bapak pastikan ada bar yang berwarna hijau ini muncul dan dia apa ya? Ketika Ibu dan Bapak berbicara, bar warna hijau ini juga ikut ini ada pergerakan seperti ini ya. Artinya suara Ibu dan Bapak ini sudah dikenali oleh perangkat yang ada di komputer atau laptop Ibu dan Bapak. Baik, sekarang Ibu dan Bapak kita akan menyiapkan atau kita akan mengambil ya bahan presentasi yang sudah kita buat. Oke, kita ambil. Kebetulan untuk praktek kali ini saya menggunakan PowerPoint, jadi saya buka file PowerPoint saya di sini. Kita buka. Nah, file PowerPoint yang ingin saya sampaikan sudah saya buka. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah saya akan klik di sini ya, slideshow seperti biasanya ketika Ibu dan Bapak mempresentasikan sebuah file berbentuk PPT ya. Saya klik di sini. Nah, ini adalah tampilan slide pertama dari file PowerPoint saya ya. Oke. Sekarang saya sudah siap untuk melakukan presentasi. Nah, kita akan klik di tombol rek di sini. Oke. Dia hitung mundur 3, 2, 1 dan go. Nah, dalam posisi seperti ini, apapun yang kita tampilkan dalam layar laptop atau komputer kita ya, dan apa yang kita jelaskan atau yang kita tampakkan di sini itu akan terekam oleh aplikasi Screencast-O-Matic. Jadi silakan Ibu dan Bapak menyajikan materi presentasi seperti biasanya ya. Silahkan Ibu Bapak kembangkan ya, kembangkan secara kreatif ya tentang bagaimana teknik menyampaikan ya, kemudian bagaimana cara Ibu dan Bapak supaya materi yang disampaikan ini menarik ya untuk anak didik dan sebagainya ya. Silahkan seperti ini, Ibu Bapak sudah bisa mulai menjelaskan. Baik. Oke. Jika dirasa sudah cukup penjelasan Ibu dan Bapak, silahkan Ibu dan Bapak klik di tombol ini ya. Kita klik di sini. Nah, oke, artinya Ibu dan Bapak sudah selesai melakukan presentasi sekarang ya. Untuk Ibu Bapak misalnya ingin ya melihat kembali ya apa yang sudah dipresentasikan tadi, silahkan klik di sini, preview ya. Kita preview 1 dan
Nah, dia akan menampilkan apa dalam yang sudah Ibu dan Bapak presentasikan apapun yang kita tampilkan tadi, dalam layar laptop atau baik. Sekarang Ibu dan Bapak, jika Ibu dan Bapak merasa bahwa apa yang sudah Ibu Bapak presentasikan sudah cukup baik gitu ya, Ibu Bapak bisa klik di done. Tapi jika dirasa apa yang sudah direkam tadi ingin Ibu Bapak perbaiki ya, atau ingin Ibu Bapak mau ngulang presentasi lagi, kita bisa klik di sini. Ibu Bapak klik di yes start over, artinya rekaman tadi akan dibuang ya, dan Ibu Bapak mulai untuk merekam baru ya. Oke. Untuk praktek ini saya akan langsung menyimpannya Ibu Bapak ya. Saya klik done di sini atau artinya selesai. Kemudian saya ingin menyimpan ya. Di sini ada opsi sebenarnya bisa di save atau di upload. Kita klik saja di sini. Nah, Ibu dan Bapak akan diberikan opsi seperti ini ya. Silakan Ibu dan Bapak jika memang ingin disimpan dalam laptop atau komputer Ibu Bapak bisa klik di save as video file, atau jika memang ingin diunggah di Screencast-O-Matic silahkan klik di sini, atau jika langsung diunggah di YouTube ya. Oke. Untuk praktek ini saya ingin menyimpannya dahulu di laptop saya. Jadi saya klik di save as video file. Oke. Di sini Ibu dan Bapak bisa menyimpan file rekaman Ibu dan Bapak dalam 3 tipe ya, bisa AVI, FLV, atau MP4 ya. Saya akan menyimpannya dalam bentuk MP4. Oke. Kemudian file name. File name ini bisa Ibu Bapak sesuaikan ya. Saya ganti namanya mungkin tutorial SOM ya, saya singkat saja, Screencast-O-Matic. Nah, file name-nya sudah berubah. Foldernya silahkan Ibu Bapak pilih ya foldernya untuk mempermudah Ibu Bapak untuk mencari file tadi. Mungkin kita browse ya. Saya ingin menyimpan di nama folder Screencast-O-Matic. Jadi saya klik di sini, kemudian saya klik open. Oke, saya akan menyimpan di folder Screencast-O-Matic. Jika sudah selesai, saya klik publish. Ya, kita tunggu. Dia akan menyimpan Ibu dan Bapak dalam komputer atau laptop Ibu dan Bapak. Kita tunggu progresnya. Oke, sudah 100% ya. Kita klik di sini dan selesai. Ya. Kemudian kita cari ya untuk memastikan bahwa file tadi memang sudah tersimpan dalam folder dan nama file yang sudah kita buat tadi. Kita cari folder tadi, saya menyimpannya di Screencast-O-Matic, saya klik di sini. Nah, dan saya bisa temukan file yang sudah saya buat tadi di tutorial SOM tadi ya, Ibu Bapak ya. Saya buka. Saya klik play. 1 dan Q. Nah, dalam posisi seperti ini, apapun yang kita tampilkan dalam sudah tersimpan di. Baik Ibu dan Bapak, terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Hanya sedikit pengetahuan atau informasi yang bisa saya bagi kepada Ibu dan Bapak. Selebihnya Ibu dan Bapak silahkan mengeksplor sendiri tentang Screencast-O-Matic ini atau aplikasi yang lain yang dapat mempermudah Ibu dan Bapak dalam menyampaikan materi belajar pada peserta didik, apalagi di saat pembelajaran online seperti sekarang. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.